Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Amma ba. Tama dan paling utama, puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat kecil walaupun nikmat besar. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita curahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman sulit sampai zaman terang benderang sekarang yang adanya Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan kita seharusnya meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya. Biasanya kita berpuasa di bulan Ramadan, malah kita tidak berpuasa di dalamnya. Dan sungguh mereka adalah orang-orang yang kafir. Kita seharusnya di bulan Ramadan meningkatkan takwa seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnahnya seperti berpuasa, beristighfar dan banyak lagi. Dan di bulan Ramadan ini yang paling spesial adalah seluruh pasti akan dilipat gandakan semuanya menjadi 10. Dan tidak lupa juga kita berdoa dan tingkatkan doa tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan ini adalah induk-induknya dari pusat-pusatnya dari bulan 12 bulan. Dan di bulan Ramadan kebanyakan manusia malah lalai di dalamnya. Banyak orang yang bermaksiat di dalamnya, seperti orang yang lebih bertakwa malah disia-siakan. Seperti orang salat tarawih dicuri sendalnya, dicuri motornya dan lain-lain. Rumahnya kosong, dimanfaatkan dengan pencurian dan sebagainya. Dan di bulan Ramadan ini kita bukan meniru sebagian orang yang kafir, tapi kita meniru seperti ulama-ulama sebelum kita lahir. Dan kita seharusnya berdoa untuk kebaikan, bukan malah keburukan. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wa yadul insanu bisarri du'a ahu bil khair maka insanu rajula. Dan artinya, dan mereka seringkali berdoa untuk keburukan sebagaimana mereka berdoa untuk kebaikan. Dan mereka sesungguhnya manusia bersifat tergesa-gesa. Bagaimana tidak tergesa-gesa? Seharusnya di bulan Ramadan kita berdoa untuk yang baik, malah mereka berdoa untuk jelek. Seperti kita mempunyai saingan, kita menjual bakso ayam dan sebelah juga bakso ayam. Dan bakso ayam yang sebelah kita ini dia lebih laris. Dan kita seperti tidak terima, seperti ria begitu. Ria. Kita mendoakan mereka seperti semoga-moga tidak laris dan makanan yang cepat busuk gitu, tidak ada yang beli. Seharusnya tapi kita berdoanya semoga aku juga laris, dia juga begitu. Malah sebaliknya ya. Dan begitulah sebagaimana. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini seharusnya kita malah berbanyak berjihad seperti sholat, berpuasa, dan banyak lagi sebagiannya. Tidak bisa disebut satu-satu, habis nanti waktunya. Dan sebagaimana juga. Dan juga Allah juga menyukai amalan-amalan yang besar, namun amalan yang kecil. Sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya Allah lebih menyukai amalan yang kecil, namun dikerjakan secara terus-menerus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikut ini adalah seperti kita mengerjakan zikir setiap hari 100, sahar 100, 200 dan 1000. Tapi itu hanya sekali dalam setahun, percuma. Yang Allah sukai bukan itu, namun setiap hari seperti 500, setiap hari lagi, bukan hanya sekali. Bukan hanya sekali.
Ya, begitulah di bulan Ramadan ini seharusnya kita bukan malah berzikir setahun sekali, 2 tahun sekali, beribadah sekali, hanya di sholat Jumat dan sholat Idul Fitri. Puasa tidak puasa, ikut lebaran, begitu. Dan di bulan Ramadan ini harusnya kita meningkatkan seperti membaca Al-Quran setiap hari 2 juz, yang 30 juz, tapi besoknya tidak baca lagi. Tapi kita harus baca ini terus menerus, 1 juz, kan itu pas 1 bulan 30 hari membaca 1 juz, 1 bulan 30 juz. Tidak perlu banyak, tapi tidak dikerjakan secara terus menerus. Sedikit-sedikit menjadi bukit, banyak di guru SK habis. Dan sebagaimana kita harus ikut takwa atas dan banyak bersolawat pada Nabi Muhammad. Karena ingat, dulu itu bukan mudah untuk sholat. Nabi saya sholat dilempari tai unta dan lempari batu, mau dibunuh dan sebagainya. Itu hanya untuk memperjuangkan agama Islam yang telah kita ini berkumpul di masjid ini. Dan sebagaimana kita harus taat kepada Allah. Jangan sampai kita taat hanya sekali-sekali. Sehari ini taat, besok enggak. Masih penting kalau hari ini taat 1 malam, bulan full enggak taat lagi. Percuma itu. Ya begitu terus menerus harusnya. Kita merjakan sedikit-sedikit menjadi bukit. Konsepnya ialah dikit-dikit menjadi bukit. Kalau kebanyakan nanti tidak kuat. Ingat saja. Dan bagaimana di dalam Quran, awalam yaraw anna wa yu'tur rizqa liman yasha wa yaqdir inna fi dzalika laayatal liqaumin yu'minun. Dan mereka tidak mempelajari bahwasanya Allah telah melapangkan rezeki baginya dan membatasi rezeki bagi yang Dia kehendaki. Sesungguhnya bagi tiap-tiap itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ini berdoa, kita menyembah berhala. Kita berharap berhala itu yang memberi kita rezeki. Namun sebaliknya, padahal Allah yang merasa kasihan kepada kita, namun kita tidak menyadarinya. Allah tetap ada dimanapun kita berada, namun tidak kita ketahui di mana Dia berada. Sungguhnya Allah adalah zat satu-satunya di dalam semesta ini yang kita wajib sembah. Selain Dia tidak ada. Dan agama Islam yang mengajarkan hanya adanya Allah Subhanahu wa taala, dan agama lain seperti melalaikannya. Dan seperti menciptakan kita ini seperti biasa saja. Kun fayakun, maka jadilah. Tidak seperti berhala-berhala mereka. Mereka menyembah patung, berharap manusia menyembah ke patung. Apakah tidak terbalik? Seharusnya patung ini terbuat dari batu. Batu bisa dibuat jadi rumah. Harusnya batu ini kita masukinya, bukan malah menyembahnya. Manusia. Sesungguhnya manusia membuatnya. Sekian dari saya. Jika ada salah dan tutur kata yang salah, mohon diwajarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.